Assalamualaikum saudara sebangsa. Setelah mengalami euforia tadi malam kemenangan timnas kita melawan Vietnam, sekarang kita bahas lagi timnas kita dan juga penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh tetangga kita Malaysia sebelum ini terhadap timnas kita dan bagaimana mereka mengumbang-umbang dirinya. Karena itulah saya membuat judul video ini seperti ini, ya. Karena apa? Karena bukan hanya sebagai bangsa, tapi sebagai pribadi pun kita hanya akan dihargai di komunitas kita ketika kita direndahkan, kita juga mampu membalas. Ya, dan itu adalah moralitas universal. Ya, dalam moralitas universal ketika kamu boleh memukul orang dengan alasan A, orang lain juga berhak memukul kamu dengan alasan A. Dan ini yang ingin kita pertegas kepada tetangga kita ini, ya, Malaysia. Jadi kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika Piala Dunia ini baru dimulai, kita itu mendapatkan hasil yang buruk di dua pertandingan awal, ya. Ya, setelah sebelumnya kita melewati ronde pertama dengan baik, hantam Brunei Darussalam, tetangga kita yang baik, yang tidak pernah menyinggung kita, gitu. 6-0 di tempat mereka dan 6-0 di tempat kita. Kita masuk ronde kedua. Di ronde kedua ini, kita yang pada saat itu berperingkat 156 atau 154 dunia waktu itu, ditempatkan satu grup dengan Irak yang ketika itu memiliki ranking 63, kemudian Vietnam ranking 94 FIFA, dan Filipina yang ada di 130-an, ya 20 lebih di atas kita, gitu perbedaan ranking FIFA-nya. Dan kita adalah yang paling buncit, ya, kita itu yang underdog-nya di sana di tim ini, gitu. Nah, pertandingan pertama kita di Piala Dunia ini di ronde kedua langsung bertemu Irak, tidak tanggung-tanggung di kandang mereka. Hasilnya Irak ini sempat unggul 1-0, kemudian kita balas di akhir babak pertama 1-1, tapi kemudian kita dibombardir 4 gol di babak kedua tanpa mampu membalas satupun. Kita kalah 5-1. Sementara itu, Malaysia, tetangga kita berpesta. Tetangga kita ini, Malaysia, mereka menang 4-3 melawan Kyrgyzstan. Ya. Oke, kalau mereka hanya membanggakan kemenangan mereka, tapi ini diikuti dengan sambil membuli kita. Gitu. Pertandingan kedua makin parah. Mereka melawan China Taipei, menang. Kita hanya bisa seri di kandang Filipina yang sebelumnya dikalahkan oleh Vietnam 3-0. Semakin kecil mereka melihat kita. Kemudian Piala Asia. Di Piala Asia, mereka yang cuma seri lawan Korea membuli kita, setelah mereka sudah juara, dan kita yang lolos ke babak knockout dikecilkan sama mereka, ya. Dan datanglah kemudian game ketiga di ronde kedua Piala Dunia, ya. Kita bertemu dengan Vietnam dan mereka bertemu dengan Oman. Wow, lagunya sebelum bertemu Oman itu, kalau kita baca, ya, di mereka, kita sudah setara dengan Jepun, Korea, Arab Saudi katanya. Karena mereka di pucuk waktu itu, pucuk klasemen. Gara-gara Oman kalah dengan Kyrgyzstan, sehingga poinnya 3 dan mereka 6. Tetangga kita ini. Seolah-olah mereka itu sudah juara dunia gitu, ya. Jadi sebelumnya dikatakan strikernya mereka itu Arif Aiman dan Faisal Halim itu seperti Salah dan Mane lah. Kita masih ingat tentu seperti itu, ya. Ya, konstitusi mereka memang mengajarkan mereka menjadi orang yang angkuh dan sombong, ya. Jadi dikatakan seperti itu. Ya, Malaysia adalah satu-satunya negara di bawah ranking 100 yang menjadi pemuncak klasemen. Satu-satu negara disebut FIFA, ya, diperkirakan lolos ke Piala Dunia. Luar biasa lagunya. Ketika kemudian di ronde ketiga ini bertemu Oman, mereka itu dengan percaya diri tinggi. Karena Oman ini sama seperti mereka waktu di Piala Asia tidak bisa lolos ke babak knockout. Kalah bersaing dengan Thailand. Dia tidak berhasil mengalahkan Thailand. Membumbung tinggi dong percaya dirinya Malaysia ini. Apalagi mereka punya pemain naturalisasi sampai 12 orang. Salah satu yang terbesar di bawahnya Filipina. Nah, oke saja kalau mereka cuma percaya diri. Tapi ini
mereka itu sambil merendahkan kita gitu ya, mencari-cari perkara dengan kita. Dan itu yang mencari perkara bukan hanya channel-channel YouTube random seperti saya, tapi media resmi mereka, Astro Arena. Ada yang disebut seperti ini nih, Indonesia naturalisasi kilat untuk menghadapi Vietnam, gitu ya. Kemudian waktu seperti mau melawan Vietnam kemarin, Vietnam sambut Indonesia dengan padang yang baik lah gitu, yang buruk ini istilah mereka gitu. Yang kemudian yang berita-berita seperti itu memancing komentar-komentar buruk dari orang Malaysia, komentar merendahkan dari mereka kepada kita. Ya, itu sebelum pertandingan. Tapi setelah pertandingan terjadi, itu beda kejadiannya. Ya, di leg pertama kita bisa menang lawan Vietnam, padahal pemain-pemain kita itu pemain reguler di belakang semuanya tidak bisa hadir karena cedera. Sementara mereka tampil dengan kekuatan penuh, dengan 12 naturalisasi tanpa ada yang cedera. Jadi rasa percaya diri mereka tinggi sekali. Tapi setelah pertandingan berlangsung, hasilnya ternyata jauh panggang dari api. Kita yang tampil dengan pemain inti yang tidak lengkap di belakang, ya, lebih 90% pemain belakang kita itu tidak bisa tampil, yang membuat pelatih Shin Tae-yong terpaksa menurunkan skuad muda, yang termuda dicatat oleh FIFA di game keempat ini, karena dari seluruh tim Asia Tenggara, kita yang termuda saat itu, dengan rata-rata umur 23 tahun, sekian. Kita sudah muda, kemudian di starting line up-nya bahkan hanya satu orang berusia 26 tahun waktu itu, Yakob Sayuri. Sisanya itu 23, JIZ sudah yang paling tua, dan sisanya anak muda. Jadi total umurnya itu cuma 21,3 tahun. Tapi ternyata tim muda kita ini mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 melalui skema lemparan ke dalam Arhan, yang kemudian bola liar ditendang oleh Egy, yang kita tahu semua. Sampai-sampai seorang pandit dari Vietnam mengatakan, ini memalukan katanya. Tim utama kita kalah dengan tim U22-nya Indonesia. Nah, kemudian sebaliknya dengan Malaysia. Sudahlah mereka itu full tim, kemudian tidak ada yang cedera, naturalisasinya, pemain-pemain mereka juga yang diturunkan itu pemain usia matang, ya, usia matang. Kalau Indonesia adalah tim dengan usia termuda di Asia Tenggara, Malaysia seperti kita lihat tadi di di daftar tadi, average age atau usia rata-rata tim-tim Asia Tenggara, Malaysia itu berada di urutan pertama dengan usia paling matang, paling tua gitu. Artinya mereka pemain berpengalaman. Jadi wajar dong mereka itu percaya diri sekali ketika akan bertemu Oman. Tapi hasilnya apa? Kita sudah tahu sama-sama, mereka terbantai oleh Oman, ya. Yang tadinya percaya diri dihempaskan ke bumi, dan mau tidak mau mereka itu harus sadar diri seharusnya. Tapi bukan Malaysia namanya kalau ego tidak tinggi, ya. Kalau ego tidak besar, bukan Malaysia namanya kalau tidak jumawa. Ya. Karena bagaimanapun mereka dididik seperti itu oleh konstitusinya. Lalu tadi malam datanglah pertandingan keempat di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan leg kedua kita melawan Vietnam, dan Malaysia juga leg kedua melawan Oman. Ya, kita sebenarnya bisa lebih optimis ketika bertandang ke Vietnam karena dua pemain kita yang naturalisasinya terlambat akibat terlambat ditandatangani oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, sudah bisa bermain ketika di Vietnam nanti. Tapi kemudian, ya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kita setelah tim kita ini dilanda badai cedera sebelumnya, kita dihantam pula oleh badai demam. Arhan, yang sangat ditakuti oleh Vietnam, yang mana sampai di hari pertandingan itu, mereka mendesain lapangan itu, dibuat papan iklan itu rapat ke lapangan, sehingga Arhan tidak bisa mengambil ancang-ancang lemparan jauh, gitu. Tumbang, tidak bisa dibawa ke Vietnam. Ivar Jenner, yang sangat
perannya sangat vital di lapangan tengah, tidak bisa dibawa ke Vietnam. Nadeo yang seharusnya menjadi kiper utama setelah Hernando tidak bisa dibawa, juga cedera. Sandy Walsh kena 2 kartu kuning. Kartu kuning kedua, tidak bisa main. Kemudian Struijk juga demam. Justin Hubner demam tapi tetap dibawa. Karena katanya tidak terlalu tidak terlalu parah demamnya. Jadi kita betul-betul tampil dengan kekuatan pincang. Total ada 12 pemain kita yang ada di pilihan pertama itu tidak bisa dibawa gitu. Kita benar-benar datang dengan kekuatan pincang ke Vietnam gitu. Malaysia sebaliknya lagi. Mereka semakin percaya diri kan, timnya lengkap, kemudian bermain di kandang sendiri, dan komentar-komentar mereka, kita tidak akan kalah lagi, kita akan kuat di sini, segala macam seperti itu. Dan itu sambil menghina kita, contohnya ya seperti itu, Vietnam sambut Indonesia di padang berkualiti lah, dan sejenis gitu, dan bermacam hinaan kepada kita dilakukan oleh orang Malaysia. Dan hasilnya, sebagaimana kita ketahui bersama, Vietnam bisa kita bantai dengan skor 3-0 di kandang mereka sendiri. Ya, kelihatan mereka sudah punya beban, ketakutan melawan kita sampai mengerahkan segala dukun, segala lapangan itu dibuat supaya Arhan tidak bisa melakukan lemparan jauh. Ternyata kita bantai 3-0 dan sebaliknya Malaysia, mereka kembali harus menerima kenyataan kalau mereka itu bukan siapa-siapa. Ya, yang besar itu cuman egonya. Ya, menang lawan Korea, mereka pikir mereka betul-betul sudah setara Korea. Nyatanya mereka betul-betul dikunyah dengan nyaman oleh Oman, dijadikan lauk sahur oleh Oman. Kenapa dikatakan dijadikan lauk sahur? Ya karena memang pertandingan itu Malaysia sama sekali nggak melawan. Hanya di babak pertama sebentar memberikan kejutan, mereka Arif Aiman tendang ke gawang, merepotkan penjaga gawang Oman, tapi kemudian bisa diselamatkan. Setelahnya itu mereka betul-betul dijadikan seperti mainan oleh Oman gitu. Meskipun Oman tidak bisa mencetak gol di babak pertama, belum bisa mencetak gol, tapi serangan itu sepenuhnya dikuasai oleh Oman sampai di injury time babak pertama. Penyerang Oman lolos dan tidak ada ampun, berhadapan 1-1 dengan Sihan, penjaga gawang mereka, dan harus dijatuhkan. Akhirnya penalti, Oman mencetak gol. Babak kedua sama juga kejadian. Oman terus yang menyerang sampai tidak ada serangan berarti gitu kepada gawang mereka. Hanya Malaysia terus yang diserang. Sampai Dian Kools pun di belakang itu entah karena kesal, entah karena apa, dia berbagi bola di belakang, lepas ke penyerang Oman, ditendang, untung kena mistar. Jadi masih tetap 1-0. Lalu sekali lagi masih ada penyerang Oman berhadapan dengan kiper, juga tidak gol. Tapi terakhir satu kerjasama mereka dari skema permainan yang membuat pemain Malaysia itu seperti anak kecil yang nggak bisa apa-apa gitu untuk menahan bola, menahan permainan mereka. Akhirnya melalui skema itu gol kedua di injury time babak kedua. Alhasil, remuklah Malaysia di kandang sendiri. Yang tadinya begitu sombong, yang katanya akan lolos ke Piala Dunia satu-satunya yang disebut FIFA, sejajar dengan Jepun dan Korea, hasilnya jadi lauk sahur dibuat sama Oman. Dan penontonnya yang tadinya begitu bersemangat, yang begitu percaya diri dengan tim nasionalnya, sebelum pertandingan berakhir sudah persatu sudah meninggalkan lapangan. Nah, jadi para penonton channel ini bisa menjadi pelajaran yang kita ambil dari Malaysia ya. Yang menjadi jumawa itu biar mereka. Kita tetap saja seperti ini, tetap seperti ketika kita melawan Vietnam. Meskipun percaya diri, kita jangan jumawa. Karena jumawa itu adalah sifat yang sangat Malaysiawi. Dan karena apa? Meskipun kita sekarang ini posisinya terbaik untuk di Asia Tenggara ini untuk bisa lolos ke ronde ketiga Piala Asia, tapi masih ada kemungkinan kita itu tidak lolos. Ya, seandainya Vietnam menang di 2 pertandingan terakhirnya melawan Filipina dan Irak, dan itu sangat mungkin ya. Irak memang tidak terkalahkan saat ini, tapi Irak sekarang posisinya sudah lolos ke babak selanjutnya dengan juara grup setelah memperoleh hasil 12 sempurna ya, poin 12 sempurna.
Begitu, jadi tidak ada lagi pengaruhnya di 2 pertandingan terakhir. Tidak lagi mempengaruhi kelolosan mereka. Jadi bisa saja nanti ketika ketemu Vietnam, mereka akan menurunkan pemain cadangan untuk uji coba, itu kita nggak tahu. Dan Vietnam juga kemungkinan besar bisa mengalahkan Filipina di kandangnya. Sementara kita pun begitu, nanti kita akan menghadapi Irak terlebih dahulu. Tapi kemudian di leg kedua juga Filipina mungkin dia akan bertahan parkir bis seperti waktu melawan Irak, bisa jadi bola bundar dan kita tidak bisa menjebol gawang mereka, kita tidak dapat meraih poin 3, kita akan disalip oleh Vietnam gitu. Nah, begitu juga dengan Malaysia, nggak tahu apakah mereka mau belajar ya, karena sekarang ini posisi mereka sangat sulit di grup ini, meskipun masih tetap ada peluang ya, karena sekali lagi Kirgistan, saingan mereka yang sekarang ada di puncak itu akan bertemu dengan Oman sekali lagi. Kalau Kirgistan kalah dan Malaysia menang lawan Taipei, nanti penentuannya itu ada di Kirgistan, yang bertindak sebagai tuan rumah ya. Itu tergantung juga hasil Malaysia ke Cina Taipei. Kalau Malaysia bisa membantai jauh, mereka akan unggul selisih gol, itu mereka bisa cukup bermain seri nanti lawan Kirgistan untuk bisa lolos. Tapi kalau tidak, ya Kirgistan juga nanti yang cukup bermain seri dengan Malaysia. Jadi seperti itu, kita tidak boleh jumawa, meskipun sekarang kita sudah di posisi yang lumayan lega ya, untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yang artinya akan membuat kita lolos ke Piala Asia edisi selanjutnya tanpa kualifikasi kalau lolos seperti itu. Jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.